Halo sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi di waktu yang berbahagia, di hari yang menyenangkan ini, di live classes Matematika kelas 7. Bahas tentang apa ya? Kita akan kupas tuntas tentang apa? Tentang perbandingan luas garis. Dari judulnya abstrak banget. Tapi sebelumnya kakak punya cerita nih tentang bapak dari si garis, yang mana garis merupakan part of geometry. Garis merupakan bagian dari ilmu geometri. Nah, father of geometry, Euclid. Euclid dikenal sebagai bapak dari geometri. Bagaimana tidak? Euclid kecil pada masanya orang-orang, dan Euclid pada masanya ialah tahun 300 sebelum Masehi. Euclid kecil ini, jika kita sekarang nih, anak-anak kita sekarang atau kita waktu kecil kalau belajar matematika itu pasti hanya seputar angka, berhitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 tambah 3 sama dengan 6, misalkan seperti itu. Namun tidak untuk Euclid kecil dan kawan-kawannya. Pada masanya Euclid kecil itu belajar matematika tentang titik, garis, bidang, lalu apalagi dimensi dan sebagainya. Ya, pada Euclid kecil belajarnya itu tentang geometri. Maka dia terasah pada ilmu-ilmu geometri, sehingga dia juga dikenal sebagai father of geometry. Penasaran dong geometri itu apa sih? Karyanya Euclid itu ada judul bukunya The Elements. Memiliki 13 jilid buku tentang geometri. Apa aja nih? Nah, Euclid dewasa mengeluarkan postulate. Ya, apa yang dimaksud dengan postulate? Postulate apa ya? Ada yang tahu sobat belajar postulate? Postulate merupakan dalil atau asumsi awal yang belum tentu terbukti kebenarannya, maka harus dibutuhkan pembuktian. Nah, postulate Euclid yang membingungkan. Kenapa nih bikin bingung? Kalau bingung pegangan di mana? Di live classes matematika tentunya. Ya, ada postulate Euclid yang terkenal nih. Di sini Euclid berkata, jika sebuah garis jatuh pada dua garis lainnya, sehingga ukuran dari dua sudut interior pada sisi yang sama dari transversal berjumlah kurang dari dua sudut siku-siku, maka garis-garis tersebut akhirnya berpotongan pada sisi-sisi itu, dan oleh karena itu tidak sejajar. Kok iso? Agak rumit ya postulate atau kata-kata si Euclid gini. Nih kakak gambarin nih. Mungkin postulate ini jika digambarkan seperti ini. Oke, dua garis lain atau dua garis sejajar yang jatuh pada satu garis. Nah, satu garis ini jatuh pada dua garis ini, sehingga membentuk dua sudut interior pada sisi yang sama dan transversal. Oke, sehingga membentuk dua sudut interior. Sudutnya mana aja nih ada? Oke. Dan ini kan, yes, dari transversal berjumlah kurang dari dua sudut siku-siku. Maka garis-garis tersebut akhirnya berpotongan pada sisi itu, berpotongan di sini. Dan oleh karena itu nanti sisi ini atau garis ini tidak akan sejajar dengan garis yang sudah ada. Why? Kenapa? Bingung nggak? Padahal terlihat awalnya sejajar. Tapi ketika satu garis jatuh dan membentuk sudut interior, dia tidak akan sejajar. Bingung banget nih Euclid. Nah, pada pembahasan perbandingan luas garis ini, kita akan membuktikan nih, benar nggak postulate si Euclid itu. Namanya postulate itu asumsi. Oke, jangan bingung. Kenapa harus bingung? Kalau belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar. Yes, perbandingan luas garis. Maksudnya apa ya? Di sini ada beberapa formula berkaitan dengan luas garis dan sudut. Masih ingat dong ini? Jika satu garis yang memotong dua garis sejajar akan memiliki sifat-sifat sudut yang sama besar ataupun dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Yang sifat pertama kita kenal dengan istilah sehadap. Oke.
Pakai merah nggak enak ya. Wait. Oke. Yes. Yang pertama dikenal dengan sehadap. Di mana sifat sehadap ini akan sama besar. Mana sih yang dimaksud dengan sehadap? Misalkan sudut A1. A1 tuh nih daerahnya. Dengan B1 dia akan sama besar. Karena sehadap. Sudut A1 akan sama dengan sudut B1. Nah, begitu juga dengan A2 dong. Dengan B2 dia akan sama besar. A4 akan sama besar dengan B4. A3 akan sama besar dengan B3. Sudut sifat yang pertama sehadap. Selanjutnya sifat apa lagi selain sehadap? Ada sifat dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan mana yang dimaksud dengan daerah dalam? Ini nih daerah dalam nih. Ini daerah dalam. Oke, sedangkan daerah luar ini daerah luar. Ini daerah luar. Oke. Ini daerah luar, ini daerah luar. Dalam berseberangan yang namanya nyebrang tentu harus ada yang dilewati dong. Ya enggak, harus ada yang dilewati. Nah, maka dalam berseberangan sudut A2 akan melewati satu garis atau menyeberang satu garis. Dia akan berpasangan dengan B4. Maka sudut A2 akan sama dengan B4. Oke, mana lagi? Ada lagi, ada luar berseberangan. Berseberangan. Luar berseberangan bagaimana? Ini daerah luar, ini daerah luar. Berseberangan sekali lagi harus ada yang dilewati, yaitu garis. A1 berseberangan dengan B3, nilainya sama besar. Sudut A1 akan sama besar dengan sudut B3. Nah, ini sifat-sifat sudut yang menyangkut sama besar. Bagaimana yang menyangkut dijumlahkan sama dengan 180 derajat? Ada istilahnya dalam sepihak. Kalau dalam sepihak berarti dia dalam region atau daerah yang sama. Misalkan dalam nih, dia sepihak berarti A2 dengan B1. Sifatnya sudut A2 A ditambah dengan sudut B1 akan menghasilkan sama dengan 180 derajat. Begitu juga dengan luas sepihak. Luas sepihak. Nah, sepihak region yang sama berarti daerah yang sama. A1 dengan B2. Dia juga dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Oke, ini sifat-sifat sudut yang terbentuk oleh dua garis saling saja dipotong satu garis. Ada sifat apa lagi ya kira-kira? Silakan ditangkap. Terus. Oke. Ada garis-garis istimewa. Namanya istimewa itu spesial. Spesial seperti apa? Seperti martabak telur. Tidak. Spesial berarti harus banget terpakai nih. Atau suatu hal yang wah. Kenapa wah? Karena ada sifat-sifat khususnya yang terbentuk dari segala hal yang spesial. Nah, garis-garis istimewa pada segitiga. Yang pertama ada garis tinggi. Di mana garis tinggi misalkan segitiga A, B, C. Ditarik garis tinggi misalkan T deh ke titik T, maka CT akan membentuk 90 derajat, sudut 90 derajat terhadap sisi di depannya. Itulah sifat garis tinggi. Selain garis tinggi ada apa lagi nih? Ada yang namanya garis berat. Kalau garis berat dia misalkan X, Y, Z. Misalkan ini T lagi dah. Maka XT akan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Membagi sisi sama panjang. Oke. Sama panjang. Nah, lanjut selain garis berat ada garis bagi. Kalau garis bagi dia membagi sudut
sama besar. Ada garis sumbu. Garis sumbu itu ada suatu garis yang ditarik membentuk sudut 90 derajat terhadap sisinya, lalu membagi sisi itu sama panjang. Itulah garis tinggi. Oke, paham nggak? Ada garis tinggi, garis berat, garis bagi, garis sumbu. Garis sumbu adalah sudut yang di hadapannya akan menjadi 90 derajat dan terbagi sama panjang. Itu garis sumbu. Makin jelas dong. Lalu ada apa lagi sih kaitannya? Ada perbandingan luas garis sejajar. Perhatikan, di sini ada segitiga yang dengan terbentuk dari dua garis sejajar. Kira-kira ada berapa segitiga di sini? 1, 2 kan? Iya enggak? Misalkan ada panjang sisi A, B, F, D, C, E. Misalkan pada segitiga A, B, C, D, E. AB itu adalah panjangnya A. Lalu AD itu adalah panjangnya B. AC panjangnya adalah F. CE panjangnya adalah D. Lalu EB panjangnya adalah C. Hubungannya seperti apa? Yes, dia memiliki rasio atau perbandingan menjadi A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F. Nah, dia memiliki perbandingan seperti ini yang mana kita akan menemukan pada soal-soal berikutnya. Oke, ada apa lagi ya? Yes, rasanya nih kalau matematika hanya belajar dari cuap-cuap, dari teori-teori dan juga dari rumusan, agak kentang ya. Kentang apa sih? Kena tanggung. Yuk langsung saja kita belajar dari soal. Yes, soal pertama. Yuk perhatikan gambar. Di sini kita diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Di mana X dan Y dan Z ini menempati sudut-sudut yang terbentuk oleh gambar ini nih. Bisa terlihat ya? Oke. Bisa terlihat di mana X di sini, Y, Z. Nah, tadi sobat belajar sudah mempelajari hubungan dua garis yang saling sejajar dipotong satu garis, memiliki sifat-sifat sudut. Perhatikan deh, untuk garis E, D, dia saling sejajar, dipotong oleh garis AC dan juga garis BD. Berarti kalau misalkan kita ingin mencari X deh, mencari X bagaimana? Lihat di sini. Mencari X. Oke, ini E, ini D, ini A. Oke, garis A. X ada di sini kan? Di mana ini saling sejajar nih? Garis E dan D. X ada di sini 50 derajat. Sobat belajar perhatikan. Sudut X dan 50 derajat, dia terkena sifat sahadap. Sahadap. Artinya bagaimana kalau sahadap? Berarti dua sudut sama besar. Berarti nilai X-nya akan sama dengan 50 derajat. Oke, kita sudah banget nih menemukan si X. Bagaimana dengan si Y? Sobat belajar perhatikan si Y. Si Y saya gambar lagi deh. Garis yang sejajarnya adalah E dan D. E, D. Dipotong garis B. Oke. Garis B. Dan di sini adalah Y. Oke. Tadi X-nya adalah 50 derajat. Di sini 60 derajat. Nggak usah hubungan dengan Z. Langsung saja deh ya. Oke. Kira-kira berapa ya di sini ya? Y. Ini membentuk apa? Membentuk setengah lingkaran atau saling supplementary. Maka untuk mencari Y, 50 derajat ditambah 60 derajat ditambah dengan Y derajat akan sama dengan 180 derajat. Iya enggak? Iya dong. Nah, dari ini kita bisa banget nih cari nilai Y-nya. 50 tambah 60, 110 derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Wow, mudah ditebak dong Y-nya berapa. Y
akan sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Sama dengan 70 derajat. Oke, nilai Y-nya sudah ketemu. Nilai X-nya sudah ketemu. Berapa nilai X? 50. Y 70. Berarti di sini kan 70 derajat kan? Di sini 50 derajat. Oke, berarti di sini 70 derajat. Nah, nilai Z, sobat belajar perhatikan. Dia menjadi bentuk apa? Segitiga. Kakak gambarkan deh segitiganya BCD. Segitiga BCD. BCD. Di mana sudut B-nya adalah Y yang bernilai 70 derajat. Kita sudah temukan. Sedangkan C-nya adalah 50 derajat. 50 derajat. Dan di sini Z-nya nih. Di sini Z-nya. Ingat nggak jumlah semua sudut segitiga? Ada berapa? 180 derajat lagi. Berarti 70 derajat. Ditambah 50 derajat. Ditambah Z. Akan sama dengan 180 derajat. Ketemu kan jawabannya? Pasti 70 tambah 50, 120. Ditambah Z. Sama dengan 180. Z akan menghasilkan 180 derajat dikurang 120 derajat. Hasilnya 60 derajat. Yes, we get it. X 50 degrees 50 derajat. Y 70 degrees 70 derajat. Z is 60 degrees 60 derajat. Ketemu semua nilai yang ada. Yuk, silakan sobat belajar yang mau menangkap dipersilakan. 10 second. Oke, kita lanjut ke bentuk soal selanjutnya. Ada apa ya bentuk soal selanjutnya? Nah, di sini berarti hubungan luas garis. Yang tadi yang mana? Ini, yang ini nih. Nih, sobat belajar perhatikan polanya. Oke, perhatikan gambarnya deh. Perhatikan gambarnya. Di mana ada dua garis sejajar, PQ dan BM. Oke. PQ sejajar dengan BM. Maka dia akan terkena sifat nantinya. Sobat belajar perhatikan. Berarti misalkan ini adalah X, ini 3,9. Ini adalah 2, ini 3. Bagaimana perbandingannya? Dia akan sama dengan nilai X per X ditambah 3,9. Akan sama dengan perbandingan yang diketahuinya. 2 per 2 tambah 3. Cocok nggak ya? Kita menggunakan yang ini nih. Di mana A per A tambah B akan sama dengan C ditambah D. Oke. Dengan menggunakan perbandingan persamaan tersebut, kita bisa banget nih mencari nilai X-nya. Yuk, kita sama-sama. X. Di sini deh, kakak, biar enak. Artinya X per X tambah 3,9 akan sama dengan 2 per 2 tambah 3, 5 dong. Perbandingannya adalah 2 per 5. Bagaimana menyelesaikannya? Tinggal kita kali silang. 5 kita kalikan dengan X, 2 kita akan kalikan dengan X tambah 3,9. 5 kali X, 5X. Karena ini ada operasi penjumlahannya, kita kalikan 2 dengan X, 2 dengan 3,9. Atau, sobat belajar bisa menulisnya seperti ini. 2 dikali dengan X plus 3,9. Jangan langsung kalikan 2 kali X, 2X tambah 3,9 ya. Ini akan terkena 2 kali. 2 kali X dan juga 2 kali 3,9. Akan menghasilkan 5X sama dengan 2X ditambah 3,9 dikali 2. Hasilnya 7,8. Lalu 2X-nya kita pindahkan untuk mencari nilai
X-nya. Berarti 5X dikurang 2X sama dengan 7,8. Hasilnya berapa sih? 3X dong. Sama dengan 7,8. X akan sama dengan 7,8 per 3. Kira-kira jawabannya berapa? 7,8 per 3 ini kan sama aja dengan 78 per 30. 78 bagi 30 adalah 2,6 cm. Oke, we get it. X sama dengan 2,6 cm. Yuk perhatikan dengan konsep perbandingan ruas garis yang saling sejajar pada segitiga. Oke, 10 detik. Oke, kita lanjut dong ke soal berikutnya. Yuk, mari. Nah, di sini nih, nggak ada garis yang sejajar, tapi diketahuinya pada gambar yang ada segitiga ABC ada garis DE. Dia memiliki sudut yang diketahuinya, yaitu sudut C dan sudut D sama besar. Ada dua segitiga. Oke, kakak gambarkan deh ya, kakak pisah. Dia akan menjadi segitiga. Kakak pisah. Dia akan menjadi segitiga A, B, C. Dengan sudut C-nya diketahui ya, sama dengan sudut D. Dan segitiga kecilnya, kakak akan gambarnya juga seperti ini. Oke, D, B, E. Oke. Nah, perhatikan BC sama dengan 36. BC sama dengan 36 cm. BD sama dengan 12 cm. Oke, BE sama dengan 8. BE sama dengan 8 cm. Hitunglah panjang AD. AD mana ya? Ini ya. Panjang AD ya. Berarti X-nya dong. Kita anggap ini X. Gimana ya, kayak tadi nggak ada loh di rumusan-rumusan yang tadi. But tenang. Kita bisa menggunakan hubungan saling sebangun. Kenapa saling sebangun? Sudah diketahui nih sudutnya ada yang sama besar nih. Oke, terus sudut B. Sudut B pada segitiga ABC, kalau di sini saya tandakan adalah X, maka sudut B pada segitiga ABC adalah X, dan sudut B pada segitiga DBE juga X. Oke, sini X ya. Nah, ada dua sudut yang sama besar. Berarti BC dia akan sebanding dengan BD. Lanjut, dia sebanding karena dua sudutnya sama besar. Sudut B dan sudut D. Sudut B dan C. Di mana C sama dengan D, B sama dengan B. Kalau EB kalau gitu bagaimana? Perhatikan dari kosong ke X. Dari kosong ke X. Berarti AB akan sebanding dengan EB. Ada lagi nggak? Bagaimana dengan sisi ED dan AC? Itu juga sebanding nilainya. Oke. Nah, sudah dapat nih persamaannya. Dari mencocokkan besaran sudut yang sama besar. Kita bisa banget nih solve atau mencari panjang AD dengan menggunakan apa? Ya udah, AB per BEB sama dengan BC per DB. Kita gunakan yang ini ya. BC, BC-nya berapa? 36. BD, BD-nya berapa? 12. AB, AB, AB-nya berapa sih? Di sini kan AD adalah X, AB-nya berapa? Di sini diketahui BE 12, BC 36, BD 12. Oke. BD-nya 12 ya. B ke D-nya 12, EB-nya 8. B ke D 12, di sini 8. Oke. Berarti di sini 8 BE. Nah, EB AB. AB-nya X tambah 12. X tambah 12 per 8. Dapat dong. Bisa banget nih disederhanakan 1 dengan 3 kali silang.
Jangan lupa 3 dikali X tambah 12, 3-nya terkali X dan 12. Berarti 3 dikali X tambah 12 akan sama dengan 8 kali 1, 8. Dia akan menjadi 3X plus 36 sama dengan 8. Oke, 3X sama dengan 3-nya di sini, sorry. 36 dengan 12. Kakak ulangi ya. Kakak ulangi. Nah, dengan menggunakan yang ini tadi BC-nya adalah 36, BD-nya 12, AB-nya adalah 12. AB-nya adalah 12 tambah X. Lihat, di sini kan X, berarti 12 tambah X per EB-nya 8. Diperkecil di sini 3, di sini 1. 1 kali 12 tambah X ya 12 tambah X. Sama dengan 3 kali 8 adalah 24. 12 tambah X sama dengan 24. Maka X akan menghasilkan 24 dikurang 12. Hasilnya 12 ya. Yes, adiknya 12. Oke, stop. Sudah. Panjang adanya. Nah, gimana nih sobat belajar? Sudah di penghujung sesi live classes. Tapi tenang, masih ada live classes selanjutnya yang akan dibahas lebih dan lebih menarik lagi. Yuk, semoga pembelajaran tentang perbandingan luas garis ini mampu menambah wawasan serta kemampuan matematika sobat belajar semua untuk menggapai cita-cita dan juga cinta sobat belajar semua. Yuk, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.